Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi pertemuan 10 yang bertemakan Islam dan tantangan modernisasi. Eh, saya dengan Firmansyah dengan NIM 1924061. Saya Muhammad Nafal Rizqullah. Saya Muhammad Saya Ajar Muhammad Maulana. Arafat. Saya Muhammad Fauzan. Hmm. Saya Rahmat Hidayat. Saya Muhammad Zaihan. Ya, di sini pertama akan saya menjelaskan tentang memahami makna modernisasi. Ya, modernisasi merupakan bagian dari sunnatullah. Jadi, perubahan zaman itu wajar dan tidak bisa dihindari. Modernisasi juga berkaitan dengan globalisasi yang membawa perubahan pada kehidupan sosial dan pola pikir masyarakat. Selain itu, budaya luar menjadi lebih mudah masuk ke lingkungan kita. Namun, modernisasi juga bisa disertai dengan sekularisasi yang berpotensi menggeser nilai agama. Karena itu, kita harus menyikapinya secara bijak sesuai ajaran Islam. Selanjutnya adalah dampak modernisasi pada budaya. Masuknya budaya modern membuat masyarakat semakin mudah mengikuti budaya luar melalui teknologi dan media sosial. Menurut Julius Hermann, seorang ekonom dan ahli sosial Belanda, budaya impor sering lebih dominan dibanding budaya lokal. Akibatnya, penggunaan bahasa daerah mulai berkurang, beberapa tradisi mulai ditinggalkan, dan banyak generasi muda lebih tertarik pada gaya hidup modern dibanding kesenian tradisional. Selanjutnya, sikap menghadapi modernisasi. Di era modern, banyak umat Islam menghadapi tantangan dalam menyesuaikan nilai agama dengan perkembangan zaman. Menurut Clifford Geertz, seorang antropolog yang meneliti kehidupan masyarakat Indonesia, tiap masyarakat memiliki cara dalam menghadapi modernisasi. Ada yang langsung mengikuti budaya luar, ada yang lebih berhati-hati, dan ada juga yang tetap menjaga nilai serta tradisi agama, meskipun menyesuaikan gaya hidup dengan perkembangan zaman. Kemudian pandangan Islam tentang iptek. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan menjadi salah satu tanda kemajuan suatu bangsa. Namun penggunaannya harus disertai dengan iman agar membawa manfaat bagi kehidupan. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahul lazina amanu minkum wal lazina utul ilma daraja. Artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Oleh karena itu, ilmu dan iman perlu berjalan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kedudukan akal dalam mengelola alam. Manusia diberikan keistimewaan berupa akal dan pikiran yang membedakannya dari makhluk lainnya. Dengan kemampuan tersebut, manusia dapat memahami lingkungan sekitar serta memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari akal itulah manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu meningkatkan kesejahteraan. Kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola alam secara bijak agar tetap memberi manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan bagi manusia. Slide 8 yaitu konsep konsep Islam tentang politik dan ekonomi. Dalam Islam, politik dikenal dengan istilah siyasah, yaitu cara mengatur dan membimbing kehidupan masyarakat agar berjalan dengan adil dan teratur. Politik dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab pemimpin dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Sementara itu, ekonomi dalam Islam disebut istiqsad, yaitu pengelolaan harta dan kekayaan alam secara seimbang serta sesuai syariat Islam. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh dengan cara halal dan digunakan untuk kebaikan bersama agar tercipta keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jelaskan. Selanjutnya dibacakan oleh saya.
Politik ekonomi Islam memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil, bukan hanya mengejar keuntungan atau peningkatan ekonomi semata. Dalam Islam, kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan harus terpenuhi terlebih dahulu bagi setiap individu. Selain itu, Islam juga menekankan pemerataan distribusi kekayaan agar tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, masyarakat diberikan kebebasan untuk memenuhi kebutuhan lain sesuai kemampuan dan usahanya masing-masing. Selanjutnya, dalam sistem pemerintahan Islam, negara memerlukan dana untuk menjalankan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaannya dilakukan melalui Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan negara yang bertugas mengatur pemasukan dan pengeluaran negara secara adil. Sumber keuangan negara antara lain zakat. Yang pertama ada zakat, yang kedua ghanimah atau harta rampasan perang, dan yang ketiga ada fai atau harta yang diperoleh tanpa peperangan. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat. Selanjutnya, dalam Islam, agama dan budaya memiliki sumber yang berbeda, tetapi tetap saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Islam tidak menghapus budaya lokal, melainkan menyaring dan menyesuaikannya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai tauhid. Hal ini juga sejalan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin, Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, yang berbunyi, Antum a'lamu bi umuri dunyakum, yang artinya kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Maksudnya, budaya dan kebiasaan masyarakat boleh berkembang selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oke, eh, Islam mengatur budaya agar tetap berjalan sesuai nilai dan ajaran agama. Se- Suatu budaya suatu budaya masih dapat dipertahankan selama selama tidak bertentangan dengan akidah syariah dan fitrah manusia. Karena itu, Islam melarang budaya yang mengandung unsur syirik, riba, dan perjudian karena dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Islam juga menghargai dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Dalam kaidah fikih dikenal istilah al-adah mukhakamah, yaitu adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah ini diterapkan dalam beberapa sumber seperti penentuan mahar, nafkah, dan kewajiban suami istri yang menyesuaikan kebiasaan baik di masyarakat. Konsep Islam tentang pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian yang baik. Proses pendidikan mencakup pembimbingan, pengajaran, serta penanaman adab dan karakter mulia. Dengan begitu, pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan memiliki perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk jasmani dan rohani manusia. Dari sisi fisik, pendidikan membantu membentuk pribadi yang kuat dan mampu menjalankan tanggung jawab. Dari sisi rohani, pendidikan bertujuan membentuk akhlak yang baik dan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat
Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Al-mu'minu qawiyyu khairan wa ahabu illahi minal mu'minid daif. Artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Selain membentuk jasmani dan rohani, pendidikan juga bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir dan sikap sosial. Tujuan Aqliyah menekankan pentingnya akal untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan tujuan Istimaiyah berkaitan dengan pembentukan sikap sosial seperti kerjasama, kepedulian, dan menjaga hubungan baik dalam masyarakat. Dengan begitu, pendidikan diharapkan mampu membentuk pribadi yang cerdas sekaligus peduli terhadap lingkungan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.